anta bima amilai, dan berhati-hatilah sebab mereka ingin memfitnahmu, artinya ingin memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi di antara orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, baik dari kalangan orang Yahudi maupun orang musyrik, ini bermaksud meminta kepada Rasulullah untuk semacam memberi keringanan lah, keringanan artinya meminta kepada Nabi misalnya seperti dilarang beberapa hal, misalnya seperti semacam kalau dalam bahasa Arab waktu laut gunung baik gunung, mereka itu ingin kamu memberi keringanan atau menurunkan ukurannya pada sedikit. Maka kalau tidak disiplin bisa-bisa pun akan memberi mereka keringanan. Kalimat waktu lautut minum bayu minum. Ayat 9 atau dari ayat 8 boleh. Ayat 8 Fala tuti'il mukadzibi, jangan mengikuti orang-orang yang pandai mendustakan ayat-ayat Allah. Waktu lautit hinu payudmu, maka mereka menginginkan kamu bersikap lunak, lalu mereka akan lunak pula padamu. Jadi misalnya mereka meminta keringanan ini, ya, kemudian Rasul mengabulkan, mereka bisa menerima misalnya, dimana kamu tidak boleh Rasulullah kemudian menurunkan ukurannya. Ini ditolak, hidup di sini tidak boleh begitu. Karena masalah menerima atau menolak itu memang perlu waktu. Masing-masing kita perlu waktu, tidak bisa langsung menerima dan ternyata perlahan-lahan dengan kedisiplinan, dengan keteguhan hati Rasulullah, orang bisa paham. Apalagi kalau yang namanya menyembah hanya satu itu memang agak sulit. Menyembah Tuhan yang satu dan adanya hari kebangkitan itu memang paling sulit ditanamkan. Rasulullah membutuhkan 13 tahun di periode kerasulan beliau untuk masalah ini. Nah, baru setelah akidahnya mantap, terutama menanamkan
diterapkan atau diturunkan oleh Allah aturan-aturan yang berhubungan dengan kewajiban, kemudian hukum-hukum dan sebagainya. Kemudian wala tuti'kullah halafim mahin. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang halafim mahin, yang banyak bersumpah, tetapi sumpah dalam kehinaan. Jadi mereka bersumpah tapi sumpahnya itu bukan untuk kebaikan. Misalnya orang-orang Arab itu mencela Rasulullah saja pakai wallahi gitu, demi Allah. Misalnya Ummu Jamil itu, Ummu Jamil mencari Rasulullah, di tangannya ada sebungkah batu. Kemudian Rasulullah pada saat itu bersama Abu Bakar duduk berdua. Di hadapan Abu Bakar, Mujamil ini mengatakan, mana temanmu Muhammad? Bilang padanya supaya ia tidak mencela sembahan-sembahanku. Demi Allah, kalau aku menemukan dia akan aku hancurkan kepalanya dengan batuku ini. Demi Allah, ngono Pak. Demi Allah aku akan menghabiskan hartaku untuk menghalangi agama Muhammad. Nggih demi Allah ngono. Nah, jadi demi Allahnya itu untuk perkara yang hina, maka halafim mahin. Dalam sirah-sirah nabawiyah itu kan sering diungkapkan begitu. Orang ini berbuat buruk tapi pakai demi Allah, wallahi begitu. Karena memang mereka mempercayai Allah. Jadi seperti itu. Jadi mereka ingin Rasulullah itu menurunkan ukurannya. Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim, dan seterusnya. Oleh karenanya Allah menguatkan keteguhan hati beliau, sehingga Rasulullah tidak sampai condong kepada mereka. Kita boleh lihat di surat An-Nisa ayat 113, surat 4 ayat 113. Gua Mas, jangan waus Mas. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu. Dan kalau bukan karena anugerah Allah,
Artinya Allah tidak menguatkan hati Rasulullah. Bisa-bisa segolongan dari orang-orang di sekitar Rasulullah lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu, ingin menyesatkanmu, ingin menyesatkan Rasulullah. Tetapi sebetulnya wa ma yudilluna illa anfusahum, kalau mereka bermaksud menyesatkan atau memilih jalan kesesatan, menghalangi dakwah Islam, sebetulnya mereka ini menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidak akan merugikanmu sedikit pun. Oleh karenanya wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu sunnah kenabian, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, itu namanya hikmah. Maka itu yang harus ditetapi, tidak boleh melenceng dari itu, tidak boleh melampaui atau mengurangi dari itu. Wa 'allaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi maksudnya mengajarkan yang tidak tahu itu di ayat lain disebut ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum Muhammad dipilih menjadi rasul, diberi wahyu, Rasul itu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, tidak tahu sama sekali. Nah, setelah diberi wahyu baru tahu iman itu apa, kitab itu apa, kan begitu. Jadi banyak hal yang diketahui oleh Rasulullah setelah Rasulullah diberi wahyu oleh Allah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu sangatlah besar. Oleh karenanya setelah Rasul menjadi orang yang diberi pengetahuan, jangan kembali menjadi orang-orang jahil, kan begitu. Fala takunanna minal jahilin. Yaitu misalnya mengatakan itu untuk orang-orang yang menyembah berhala. Untuk orang-orang yang menyembah berhala disebut jahilin, karena mereka menginginkan Rasul ya ini dum-duman nih lho Pak. Kadang-kadang nyembah Allah, kadang nyembah berhala. Nah, yang menyuruh seperti itu disebut jahil. Karena Rasulullah sudah diberi ilmu, jangan ikut jahiliyah begitu. Kita ningali surat Az-Zumar mangke ben nyambung teng ayat 50 niku nggih. Surat 39. Ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Jadi qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Jadi dari sini kita paham, setelah diberi Al-Quran, setelah diberi hikmah, berarti juga diberi pengetahuan. Termasuk kita ini sudah diberi ilmu oleh Allah entah seberapa tentang Islam, tentang iman, tentang sunnah, maka jangan mengikuti orang-orang yang bodoh. Jangan berbuat syirik, jangan ikut-ikutan kesyirikan, kan gitu.
Karena itu perbuatan orang yang bodoh, orang yang tidak pakai ilmu. Tapi memang kesyirikan itu memang harus dipelajari, Pak. Harus dipelajari. Sebab kalau tidak dipelajari, ternyata banyak juga yang salah. Ada yang menganggap kearifan lokal itu, menganggap kearifan lokal, menganggap warisan budaya yang bagus. Hati-hati, banyak dari peninggalan orang-orang tua kita yang kita perlu untuk meneliti ulang. Meneliti ulang, bukan untuk menolak, tapi setidaknya tahu dulu. Tidak buru-buru menolak dulu. Sebab tidak semua peninggalan orang-orang tua kita itu salah, tidak. Banyak juga yang baik, yang benar, kan gitu. Tapi yang berhubungan dengan akidah itu memang harus hati-hati. Yang berhubungan dengan lambang-lambang itu hati-hati. Kan kita ini suka membuat lambang, Pak. Membuat lambang-lambang. Dari dulu sampai sekarang orang itu suka membuat lambang. Jangankan orang dulu, orang modern aja kan pasti membuat sesuatu, kemudian ini artinya apa. Misalnya orang buat logo itu kan lambang, Pak. Ki logo ki apa? Ki artine ngene. Kok warnane abang apa kendel? Ngono. Putih suci. Ngoten. Kok gambare tengkorak bahaya. Ngono. Gitu, Pak. Gini, rambu-rambu gambar tengkorak bahaya tadi ya. Nah itu semua kita ini suka membuat lambang-lambang. Maka kalau sudah berhubungan dengan lambang, kita hati-hati. Kemudian lambang itu ada yang berupa gambar-gambar, ada yang barang yang dibuat, bahkan lambang yang berupa makanan-makanan. Loh, makanan kan donggo lambang tuh, Pak. Lambangnya ulang tahun, kue ulang tahun, kan ngoten nggih. Lambang kesetiaan, roti buaya ngono jare. Napa niku, Mas? Nggih, buaya ki binatang setia selama di air ngono. Ustaz Abdul Somad nih. Sing boten setiange bareng wis teng darat. Terus jadi lambang-lambang yang biasa dibuat oleh kalangan kita orang-orang tua kita kan banyak. Nah ini harus dipahami, harus dipelajari. Bisa jadi di antara lambang ini awalnya ditujukan untuk penyembahan-penyembahan, sesaji-sesaji. Lah di sini ini yang istilahnya kesyirikan di situ. Sebab orang tidak mungkin membuat sesuatu yang khas tanpa maksud tertentu. Dan ini memenuhi keseharian kita loh, Pak. Dari mulai wong mantu sampai tiang duwe putu. Kemen mantu rak rong duwe putu. Nganti duwe putu gitu. Niku enten kabeh ritualnya. Nganti kebo manak wae eneng, Pak. Nggih. Kebone manak nggih. Kabeh enten rituale. Lah niki lho nggih ngatok 100 niki. Nggih. Nek kebo manak lumayan gaeke dawet ya, Pak. Nggih. Seger ngoten. Ngantos lare tiba barang disalahke wong tuane gitu. Kuwi kok mlaku ra bakok-bakok rung ditekeni to lho. Ngono. Nah, itu gitu loh nggih. Jadi semua hal yang berhubungan dengan keseharian kita itu ada lambang-lambang di sana, itu yang kita harus hati-hati. Nek neken iki gawene no, Pak. Jadah, gedang, tebu, gitu kurungan pitik barang niku gitu. Yaan lho niku. Gitu, Pak. Nah, ini ngatos-atos. Sebab setiap lambang itu pasti punya
maksud nek piyai Jawa iki ana jarwane ngoten to Pak. Jarwane dari manusia lahir sampai manusia mati ini semua membuat lambang, ritual-ritual yang penuh dengan lambang-lambang. Mungkin enten tiang sedo, enten disebar beras kuning, beras abang, pun duit ning dikricik mawon, ora ratusan ewu ya Pak. Gawake anak gedang loro gitu Pak. Anak wit gedang niku napa niki Pak? Napa? Nggih. Ini jenenge pokal ngono Pak. Aja mukal-mukal ngono nek loro Pak. Nggih. Niku anak gedang nek endok gedang arem-arem. Ora percaya jenengan tindak terminal. Ora eneng tawa ndok gedang arem-arem ngono. Nggih ta? Nggih, wong diaturi ora percaya. Lho kan sing penting ngono kuwi nggih ta. Ndok gedang arem-arem. Berarti arem-arem niku ndok gedang. Gitu, terus lambang-lambang itu kita memang harus hati-hati karena banyak yang tidak lepas dari akidah kesyirikan. Nah ini karena kita sudah diberi ilmu tidak boleh terlibat dalam jahiliyah, kebodohan. Kita syukuri, kita jaga ilmu itu sebagai fadlullah, kenikmatan Allah. Sebagai bentuk syukurnya kita jaga pemberian Allah dengan berhati-hati mempelajari ilmu-ilmu itu supaya terhindar dari hal-hal yang merusaknya, keimanannya terhindar dari kesyirikan dan sebagainya. Kita langsung riyen teng ayat 29. Jadi wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, berhati-hatilah sebab mereka ingin memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Fa in tawallau, bila mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Bila mereka tetap tidak mentaatimu, tetap membangkang, ketahuilah Allah ingin mengadab mereka karena sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan sungguh sebagian besar dari para manusia itu adalah orang-orang fasik. Maksudnya apabila seruan dakwahmu itu belum diterima oleh banyak orang lebih banyak menolak, bukan berarti dakwahmu itu salah, bukan berarti yang kamu bawa itu tidak benar. Kadang-kadang kan ngeten muncul persangkaan, oh kayak peminati mung sithik berarti rapi, kan sok ngono to Pak. Misalnya barang itu, nah oh ki peminati sithik berarti rapi. Tapi kalau Islam didakwahkan di awal-awalnya itu kebanyakan orang menolak, itu bukan karena Islam tidak baik, tetapi justru karena manusia itu perilakunya kebanyakan fasik. Artinya kalau dihitung pun nanti hasil akhirnya orang yang mukmin dan orang yang tidak mukmin tetap lebih banyak yang tidak mukmin. Orang Islam dengan yang tidak Islam nanti lebih banyak yang tidak Islam. Meskipun muslim, yang muslim sungguh-sungguh dan tidak, banyak yang tidak, itu juga kan ngoten. Maka memang qalilam ma yu'minun, sedikit sekali mereka yang beriman. Qalilam ma tadakkarun,
sedikit orang yang mengambil pelajaran misalnya. Nah, jadi Rasulullah tidak boleh kecewa. Karena memang kalau mereka itu menolak bukan berarti Islam itu buruk. Sebagaimana barang nih kok. Mula nek barang niku kan disenengi wong akeh mergo apik kan ngoten. Apik, murah, awet. Dodolane nek lawas apik kan ngoten gitu. Lah niku. Ini nek ulangan mboten ngoten. Ilmu itu tidak begitu atau tidak selalu begitu. Jadi hal yang tidak disukai banyak orang itu belum tentu itu tidak baik. Tetapi kebanyakan karena mereka itu belum mempelajarinya dengan benar dan belum datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang semestinya, yang komplit itu. Seperti disebutkan di surat Yunus, kebanyakan orang-orang menolak Al-Quran itu bukan karena mereka ini sudah mempelajari kemudian melihat keburukan, tidak, tapi mereka sudah tidak mau itu sendiri. Dari ayat 38 sampai 40 sisan Mas. Ben rada dawa. Tara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi untuk menolak Al-Quran, untuk menolak dakwah Rasul, kadang-kadang orang memunculkan tuduhan-tuduhan buruk. Mereka mengatakan am yakuluna iftarahu, Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran itu. Artinya Al-Quran itu kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Mosok ada orang mati dihidupkan lagi, misalnya kayak gitu itu. Terus kalau memang tuduhan mereka benar, katakan faktu bisuratim mislihi. Jadi mereka menganggap itu buatan Muhammad. Mereka orang-orang Arab misalnya, orang-orang musyrik itu ahli membuat syair,
bahkan lebih ahli dari Muhammad, kan itu. Kalau memang itu buatan Muhammad, mestinya mereka bisa membuat yang lebih baik gitu. Nah sekarang perintahkan membuat satu surat saja yang mereka karang sendiri. Kalau perlu wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Silahkan mereka memanggil pembantu-pembantu mereka yang mereka anggap bisa membantu untuk membuat tandingan tiruan Al-Quran. Kalau memang mereka merasa mampu. Jadi kalau mereka menolak itu bukan karena apa-apa, tapi bal kadzabu bima lam tuhitu bi ilmihi walamma yatim ta'wiluh. Bahkan mereka mendustakan apa yang lam yuhitu bi ilmihi. Mereka sendiri belum mempelajari ilmunya, belum menguasai ilmunya. Seperti orang-orang ahli kitab itu buru-buru menolak dulu, pokoknya Islam moh itu. Tidak pernah mau mempelajari. Karena apa? Ini sudah fanatisme yang berlebihan dari bahasanya itu kesukuan mereka. Pokoknya nek seko kuwi mah itu. Maka sampai-sampai Allah itu membolehkan seorang laki-laki muslim yang faqih menikahi wanita ahli kitab. Itu karena memang cara untuk meyakinkan mereka akan kebenaran Islam, kebaikan Islam itu nyaris sudah tidak ada, kecuali tinggal menikah itu. Biasanya kalau menikah kan ada kesempatan diskusi, kan itu. Tapi laki-lakinya harus faqih, harus hebat dalam menguasai Islam, memberikan penjelasan-penjelasan tentang Islam dengan ilmu itu. Mboten wong lanang sing embre-embre ngono Pak. Tidak gitu. Jadi yang dimaksud boleh menikahi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab itu seperti itu. Jadi dengan jalan yang lain itu sudah nyaris tidak mungkin, karena mereka sudah tidak mau diajak berpikir, tidak mau diajak berpikir, hanya pokoknya taunya moh ngono Pak, sudah pokoknya tidak gitu. Padahal secara beban tanggung jawab Rasulullah itu kalau mereka tidak mau menerima, yang rugi itu mereka sendiri. Wa maidilluna illa anfusahum. Tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan Rasulullah, tidak merugikan Allah gitu. Nah, Rasulullah sebenarnya sangat kasihan bila mereka tidak mau menerima itu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, tapi mereka buru-buru menolak. Kita pun juga begitu. Kalau menyaksikan orang menolak Islam itu, yang pertama kasihan itu Pak. Kasihan nanti mereka itu sengsara, betul itu pasti. Perkara mereka itu diberitahu seperti itu, nggak mau terima, ya wis. Tapi sebetulnya kita kan kasihan juga. Siapa Rasul mengajarkan begitu. Maka Rasul itu ketika mendakwai satu kaum menolak, yang pertama dilakukan apa adalah menangis, Pak. Menangisi kasihan mereka. Nanti akan mendapati kesengsaraan. Diberitahu sesuatu yang menyelamatkan dia malah tidak mau gitu loh. Oh, wong kira iso dimesake, bahasa ini kan gitu. Nah ini yang dikehendaki oleh Nabi, dikehendaki oleh Allah, bahwa kebenaran yang dibawa Nabi ini, kalau orang tidak mau menerima bukan karena buruk, tapi karena mereka memang belum mempelajarinya dengan benar. Walamma ya'tihim ta'wiluh, belum datang kepada mereka penjelasan yang komplit, yang memadai. Maka kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang terdahulu juga begitu.
buru-buru menolak dulu. Terutama para tokoh-tokoh di masyarakat, di masing-masing umat kan itu. Qalal mala'u min qaumihi gitu pasti. Para pemuka dari masyarakat itu menolak dakwah Rasul itu. Ini yang pertama, menolak kan para pemuka biasanya. Kemudian Fangdur kaifa kana akibatul dzalimin, maka perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang zalim. Kemudian dijelaskan oleh Allah, apabila didakwahkan satu aturan Allah, faminhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi, pasti sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak. Itu wajar gitu. Nah, oleh karenanya menjadi keyakinan kita juga, bila Islam itu misalnya teman kita di sekitar kita ini tidak banyak, kemudian kita berusaha beramal dengan kehati-hatian, mengikuti sunnah Nabi, berusaha mempelajarinya, teman di sekitar kita belum banyak, itu bukan berarti apa yang kita lakukan itu salah, buruk, elek kayak mula koncone ra akeh, ndak, malah sok-sok sing koncone akeh iki sing elek-elek gitu Pak. Nggih, sing koncone akeh malah sing elek-elek ngoten. Tak nggih no. Tiyang sing salat jamaah kalih ora jamaah akeh pundi? Kalih ora jamaah. Salat jamaah sae napa mboten? Sae ning ora entuk ngeten. Wah iki koncone ra akeh berarti elek. Ora ngono. Nggih, mboten ngoten. Padake bakul es. Nek es ngoten nak langsung dirasake, kaya lek tuku akeh men, enak ngono wae, gitu. Mula jenengan nek mampir warung kan sing rame. Mampir warung anggere sepi, ngono to Pak. Warung sing rame, berarti enak ngono. Niki memang ilmu umum ngoten niku. Nggih to Pak. Mampir kono wae lho, warung kono wae lho, rame nih, mesti enak. Oh. Ternyata ya ora mesti, Pak. Rame iki bolane murah, ngono ya ana. Wah, wono ki tenan, murah tenan wis. Pokoke mele-mele, ngono ya ana. Nek rasane jane ora. Lho kan enten petingane dhewe. Lah niki nek barang-barang sing ngoten niku pancen hukum ngoten niku berlaku. Ning menawi perkawis kebenaran ternyata mboten ngoten. Sebab mbetahaken pendalaman, penghayatan ingkang kadang-kadang mbetahaken waktu ingkang satawis. Dados ngaten ingkang dipun kesakaken, nggih. Mila lajeng Allah bandingaken wangsul teng ayat 50 kalau wau. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Nah, seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang didasari kejahilan, didasari penyembahan-penyembahan selain Allah, didasari hal-hal yang tidak dibimbing oleh wahyu dari Allah, namanya jahiliyah. Jahiliyah. Maka tadi kita sudah baca, kul atakmuruni, gitu. Kul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, atau mau surat Az-Zumar, katakanlah, apakah engkau menyuruhku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh. Maka sesuatu yang didasari atau berangkat dari selain Allah namanya jahiliyah. Nah, oleh karenanya ketika kita berpegang pada hukum Allah menurut kemampuan kita, menurut niat-niat dan kehati-hatian kita, diiringi dengan belajar, nggih, sanajan sinau ki ya ora pinter-pinter ngono.
Ini kan sinau ikhtiar gitu. Maka Allah pun memberikan penguatan itu ngeten, kita akan menemukan hal-hal yang kita yakini ini ternyata ada kesaksian dari yang lain yang berasal bukan dari kalangan kita. Ini Quran juga begitu tuh Pak, untuk meyakinkan kita. Allah ini menunjukkan Quran ini benar menurut siapa? Menurut ahli kitab, misalnya gitu. Nah, jadi bukan semata-mata menurut kita, menurut orang Islam. Kalau menurut orang Islam kan, padune ndek-ndekmu dhewe ngono, Pak. Itu. Maka Quran sering menampilkan bahwa hukum dari Allah yang ditetapkan melalui Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Allah menyebutkan orang-orang ahli kitab dari kalangan orang alim mereka ini menyatakan bahwa Al-Quran itu benar gitu. Kita lihat ke surat Al-An'am surat 6. Oke, mendet sing ngarep-ngarep mulai ayat 114. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Apa ghairallahi abtagi hakaman? Apakah saya mesti mencari hukum dari selain Allah? Apakah saya mesti mencari hakim yang memutuskan hukum dari selain Allah? Padahal wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Allah telah menurunkan kepada kalian kitabnya yang terperinci. Kemudian walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haq. Orang-orang yang telah diberi atau yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, orang Yahudi dan Nasrani, sebagian dari mereka yang senantiasa menegakkan aturan kitab Taurat dan Injil, mereka ini memahami betul bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Maka fala takunanna minal mumtarin, kalian yang umat Islam jangan ragu terhadap Al-Quran. Wong liya we ngakoni gitu loh, orang lain saja mengakui. Mengapa umat Islam mesti ragu? Nah, seperti itu. Bahkan ada umat Islam malah ngambil ayat-ayat dari sana. Ayat saking Bible, Matius ayat menten, ayat menten ngoten niku gitu. Wong Islam ngono kok kaya kurang ayat. Nggih. Teng Quran ki ora kurang ayat, Pak. Sing kurang ki apalane. Ora ayate. Kurang ngaji. Nggih, kurang apalane, ora kurang ayate. Wong ngapalke Qur'ane dhewe ra lek apal-apal malah golek ayat rono. Gak arep ngopong. Gitu.
enten to Pak wong Islam sing golek ngono ki. Nggih, ketara le gak ngaji Quran gitu. Nggih. Kayak pripun. Nah, ini. Jadi jangan ragu. Malah menyamakan. Ini ayat ini juga baik ini, ayat Bible ini, ayat Injil ngono piye ngono. Gitu. Wong sudah dibilangi oleh Nabi la tusaddiqu alal kitabi wala tukatibuhum. Jangan membenarkan ahli kitab, tapi jangan mendustakan mereka juga. Artinya apa yang datang dari ahli kitab kita tidak boleh membenarkan, tapi juga tidak boleh mendustakan. Artinya tidak boleh menganggap mereka semuanya salah. Ada juga kebenaran dari mereka, hanya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Artinya yang mereka sudah selewengkan yang mana, ayat yang belum yang mana, kan kita tidak tahu. Nah seperti itu. Rasul pun sudah memberitahu begitu. Kok malah jiko ayat kono ngono. Oleh karenanya kita diperintahkan mencukupkan pada hukum Al-Quran. Setunggal ayat melih surat Al-Ankabut ayat 51, surat 29. Lima satu. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Betul. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran yusla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sungguh di dalam kitab itu ada rahmat dan peringatan atau nasihat bagi orang yang beriman. Jadi kuncinya hanya masalah iman gitu. Nah, meskipun Al-Quran itu ayatnya sudah sekian banyak, tidak kurang, tapi orang masih belum beriman, kemudian masih merasa mencari ayat-ayat yang lain, ya wis rusak semuanya itu sudah. Jadi kalau orang masih merasa perlu mencari ayat-ayat di kitab lain, itu namanya sudah tidak mencukupi bagi orang itu Al-Quran. Kenapa sampai tidak mencukupi? Ya ora gelem sinau itu. Jadi ayatnya ora kurang, apalane sing kurang, ngoten mau. Hingga kemudian mencari-cari ayat di kitab yang lain, padahal sudah diingatkan oleh Nabi bahwa orang-orang sebelum Islam, para kaum ahli kitab, sebagian dari ulama dan rahib mereka ini menyelewengkan makna-makna kitab mereka, ditambah, dikurangi, diganti, dipalsukan, ditutupi, nah gitu. Nah, oleh karena Rasulullah mengingatkan la tusaddiqu alal kitab wala tukadzibuhum. Jangan membenarkan para kaum ahli kitab, tapi jangan mendustakan mereka juga. Artinya wakul amantu billah, wakul amanna billah.
munggah sithik Pak sisan sih teng Al-Kabut. Ayat 47 sisan Mas Diwas. 46 munggah sithik. Wala tujadilu munggah. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi ayat ini disampaikan oleh Nabi, dijelaskan diantaranya karena ahlul kitab yaqra'una Taurata bil ibroniyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahlil Islam. Kaum ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, kemudian menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahli kitab, jangan pula mendustakan mereka. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Maka katakanlah, ini kalimat terakhir itu, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Iman kita percaya, tapi cukup percaya saja, iman saja bahwa Allah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, tapi tidak boleh mempelajarinya kalau dalam rangka mencari pelajaran atau hukum atau nasihat. Sebab Al-Quran sudah mencukupi, kita tidak tahu mana yang sudah diselewengkan, mana yang belum, itu bahaya itu. Kemudian wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Tuhan kami dan Tuhan kalian sebetulnya sama, hanya kami wa nahnu lahu muslimun, kami yang lurus menyembah Dia, menyembah Allah, kalian tidak. Ngaten maksudnya wa nahnu lahu muslimun itu hanya kami yang lurus menyembah Allah, hanya yang lain tidak disebut, tapi sudah dipahami. Kalian tidak muslim, kalian tidak lurus, ngaten. Nah, tidak boleh bersusah-susah mencari nasihat dari kitab mereka, karena sudah banyak dirusak tadi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kita hati-hati, jangan ragu pada hukum Allah. Meskipun mungkin ada hal yang dirasa oleh kita berat, tapi berat itu akan menjadi nikmat dari Allah, menjadi pahala dan ridho dari Allah. Maka waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Adakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Antas menika rien ingkang milih pemimpin benjang. Nika enten pitangletan sedhik. Bolehkah ajakan imam sholat sawu subuh pakum?
Fa inna taswiyatas sofi wa inna taswiyatas sububi min tamami sholah. Ngoten nggih. Dengan jawaban ambil ayat sami'na wa atokna ghufranaka wa ilaikal masir. Syukron, maaf saya pamit tidak bisa hadir, ada keperluan. Sinten iki? Oh, pamite beda, maksudnya orang jawab niku ngono lho. Terus kita kan sok ngeten. Imam niku ndawuhke sawu subuh bakum, ngoten nggih. Terus kita jawabin apa? Sami'na wa atokna. Jane kudu ngoten mboten ta? Ya mboten nggih. Itu sebetulnya dari kalimat umum di surat An-Nur itu loh, Pak. Surat 24 nggih. Ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Gitu. Sesungguhnya tidak ada perkataan orang mukmin. Ayat 51 apa yang keloro? 51. Nggih pun bener nggih. Sesungguhnya tidak ada perkataan orang mukmin ketika diseru menuju Allah dan Rasulnya untuk berhukum padanya kecuali dengan menjawab sami'na wa ata'na. Maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Loh, kalimat ini jane teng mriku niku. Maka bila kemudian ada imam sawu subuh bakum, luruskanlah barisan kalian. Dijawab, nggih Pak, ngono ki ora apa-apa. Siap, ngoten nggih kena. Nggih, ora kudu sami'na wa ata'na. Sebab niki ceritane iki keumumanipun ngoten. Artinya kandungan dari jawaban itu begitu. Saya mendengar, saya taat. Kami dengar, kami taat, ngoten. Ning nek pun teng urusan liya sing penting iki kandungane taat, ngoten. Ngoten nggih. Bahasane napa-napa itu. Nggih. Pak niki diluruske nggih. Sami'na wa ata'na ora kudu ngono. Bareng basa Jawa ya terus sami'na wa ata'na terus. Nggih, Pak. Ngoten. Niku tambah siji. Nggih, ngono mboten napa-napa, mboten kudu sami'na wa ata'na. Ngoten nggih, kandunganipun orang mukmin itu kalau diperintah menuju kebaikan diantaranya merapatkan barisan taat, ngoten. Ning jawabe ora kudu sami'na wa ata'na, ngoten. Tapi boleh dijawab mana bahasa yang nyambung dengan permintaannya. Basane Jawa nggih Jawa. Mboten napa-napa, sing penting lek ditindake ngono. Ora jawab, ora temandang ya ora apik to, Pak. Ngoten. Ngoten nggih. Lah, apa nanti kebaikannya? Satu contoh dari hadis Imam Muslim, ketika mengatur barisan kita mengambil manfaatnya. Rasul itu memerintahkan para sahabat takot damu. Takot damu itu bergegaslah kalian, ceket-ceket. Kemudian wal ya'tammu bi, sempurnakanlah barisan yang ada di depanku, maksudnya ngarep dhewe. Wal ya'tamma bikum mambadakum, orang-orang yang ada di belakang kalian supaya menyempurnakan barisan di belakangnya dan seterusnya, kan ngoten. Terus Rasul ngimutke wa innal qauma la yazaluna yuakhiruna hatta yuakhirallah. Karena satu kaum yang selalu menunda-nunda, ora ceket nek urusan sing apik wau.
hingga ia akan diakhirkan pula oleh Allah urusannya. Innal qauma la yazaluna yuakhiruna hatta yuakhirallah. Terus kita niki nek urusan kesaenan ora cekak-ceket, urusan liyane iki mengke yo digawe ora cekak-ceket dening Gusti Allah. Ngoten. Lah sing bahaya urusan benjang teng akhirat. Nek kita teng urusan agami ora cekak-ceket, urusan akhirat benjang gitu tunda-tunda dening Allah. Ngoten kirang langkung. Mila kandungan sami'na wa ata'na tidak harus dijawab, ini ditandangi, Pak. Ngoten nggih. Jawab tok ra temandang ya ra apik. Nggih. Mbah nggih ya gitu. Nggih. Dan malah isih ning ngarep lawang sami'na wa ata'na ngono ya ra apik. Jadi intinya taat itu kalau jawabannya silahkan. Boleh nggih. Siap, ngoten gitu. Apa mulai 86 ngono Pak. 86. Nggih. Dan nggih, ngoten. Beres, Pak. Ngono gitu ora apa-apa gitu. Beres. Nah, kirang langkung ngoten. Jadi tidak harus pakai sami'na wa ata'na karena sami'na wa ata'na di sini maknanya kandungannya. Kandungan sikap dari orang mukmin bila diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul itu mereka mendengar dan taat. Mendengar dan taat, bukan suaranya tapi kandungannya. Ning pomo jawab sesekali sami'na wa ata'na nggih to mboten napa-napa. Wong niku dipahami, oh kae karepe yo ngono. Nah ngoten to, Pak. Ngoten? Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi